Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semua. Selamat bergabung di podcast Pasar Modal Syariah, berinvestasi yang amanah. Bersama saya Hilman Suryadi, semoga dengan adanya podcast Pasar Modal Syariah ini, Sobat semua semakin mendapat banyak manfaat dan semakin paham nih terkait investasi di Pasar Modal Syariah. Nah, pada podcast kali ini, kita akan bincang-bincang dengan topik kenali dan pahami reksadana syariah. Bersama narasumber kita kali ini, saya sudah bersama Mas Firman Nurrahman. Beliau merupakan staf subbagian pengembangan kebijakan pasar modal syariah, transaksi, dan lembaga efek. Oke, Mas Firman. Siap, Mas Firman. Langsung jadi kita aja man nih. ketemu man nih ya? Iya, man ketemu man. Podcastnya Man United. Man to man. Man to man. Man United, boleh. Siap. Oke. Oke, Mas. Karena kita akan membahas reksadana syariah lebih jauh nih, Mas. Tentunya kita harus kenal dulu sama yang namanya reksadana syariah ya, Mas ya. Karena tak kenal maka Tergantung. Oke. Kalau reksadananya konvensional, tak kenal maka tak sayang. Oke. Karena reksadananya syariah, tak kenal maka ta'aruf. Oh, siap. Ta'aruf. Padahal tadi saya cuma mau bilang tak kenal maka kita kenalan Oh nih, gitu Mas. ya? Beda di skrip gak apa-apa lah ya? Oke. Siap, Mas. Oke. Karena kita pengen kenalan sama reksadana syariah nih, Mas. Sebenarnya apa sih reksadana syariah itu, Mas? Oke, jadi ini berdasarkan pemahaman saya, Mas ya. Dan ini bukan bahasa peraturan gitu ya. Sebetulnya reksadana syariah itu apa sih? Reksadana dulunya kali ya. Oke. Reksadana itu adalah wadah gitu ya. Jadi ada wadah, uangnya investor tuh dikumpulin tuh. Jadi di wadah ini terkumpul uangnya investor. Nah, kemudian uang yang terkumpul itu kemudian dibelikan instrumen di pasar modal syariah. Bisa dibelikan saham, dibelikan sukuk, atau sebagian ditempatkan di perbankan gitu. Nah, siapa yang memilih sahamnya itu yang dibeli apa? Seberapa banyak yang kita beli sahamnya? Seberapa banyak yang kita belikan sukuk? Itu dikelola oleh yang namanya manajer investasi gitu. Jadi kita udah dapat dua pihak nih ya. Ada pemodal, duitnya dikumpulin, kemudian dikelola, yang ngelola namanya manajer investasi. Nah, duitnya, hartanya yang disimpan, diadministrasikan dan disimpan oleh pihak yang namanya bank custodian. Jadi itu tuh reksadana. Jadi uangnya dikumpulin, kemudian diinvestasikan. Itu reksadana secara umum. Bedanya reksadana umum dan syariah apa? Ya sesimpel bahwa yang syariah itu dikelolanya secara syariah. Prinsipnya sesuai syariah gitu. Intinya itu. Kalau kita kenalan pertamanya. Selanjutnya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Gitu, Oke, siap Mas. Sip. Jadi tadi tuh ada banyak instrumen dalam pada dana kita yang ditempatkan di reksadana syariah ini ya, Mas. Betul. Ya. Berarti which is reksadana syariah ini berbagi menjadi beberapa jenis nih, Mas. Betul. Boleh tahu nih, Mas, apa aja sih jenis-jenis reksadana syariah itu, Mas? Boleh. Nah, jadi kalau kita mau berbicara jenis reksadana syariah, Mas Hilman, kalau boleh saya bagi jadi dua. Ada jenis-jenis reksadana syariah yang basic dan ada jenis reksadana syariah yang lebih advance. Nah, mungkin kita akan bicara yang jenis yang basic dulu nih. Nah, untuk yang basic ini ada 4 jenis reksadana. Secara teori ini ya, yang jenis yang pertama itu adalah reksadana pasar uang atau kita sebutnya money market. Nah, itu jenis ini yang secara teori risikonya paling rendah dan potensi imbal hasilnya juga paling kecil nih. Ini secara teori. Baru naik ke yang level berikutnya. Potensi risikonya juga meningkat, potensi imbal hasilnya juga meningkat. Ada namanya reksadana pendapatan tetap gitu. Kemudian naik lagi. Potensi risikonya naik lagi, potensi imbal hasilnya juga naik lagi. Ini namanya reksadana campuran. Kemudian yang paling atas nih, reksadana syariah yang paling atas, yang secara teori potensi risikonya itu paling tinggi, potensi imbal hasilnya juga paling tinggi, Mas Hilman. Namanya reksadana saham gitu. Jadi ada 4 jenis tadi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Itu 4 jenis reksadana syariah yang ada di Indonesia yang jenisnya basic. Gitu. Dan secara teori tadi ya, steppingnya gitu. Nah, karena semakin tinggi itu semakin berisiko, maka ketika kita milih juga, kita harus tahu nih, horizon kita investasi itu berapa lama. Oke. Semakin berisiko, sebaiknya horizon investasinya makin panjang. Gitu, Mas Hilman kira-kira. Oke, udah kebayang nih, Mas, investasi di reksadana syariah. Udah mulai ada gambaran lah ya. Iya, ternyata ada horizon waktunya juga ya, Mas ya, berapa lama kita investasi. Betul. Gitu ya, Mas ya. Kalau saya nih, Mas, sebagai anak kos, kebayangnya nih ya. Jadi ada beberapa reksadana syariah itu bisa kita bagi-bagi nih. Kalau saya mau beli laptop keluaran terbaru nih, mungkin yang untuk jangka pendek, saya bisa pakai reksadana pasar uang ya, Mas ya. Betul. Nah, ketika saya pengen beli rumah nih, Mas, pengen DP KPR syariah ya tentunya teman-teman. Nah, itu saya pakai reksadana pasar campuran atau reksadana pendapatan tetap ya, Mas ya. Betul. Oke, kalau untuk jangka panjang masa depan saya itu saya
naruh dana saya di reksadana pasar saham seperti itu ya Reksadana Mas ya saham, kira-kira. iya, betul. Jadi Oke, mantap. memang ada apa yang kita pilih pada akhirnya tergantung pada berapa time horizon kita dan juga profil risiko kita. Apakah kita mau ambil yang risikonya lebih atau yang konservatif tergantung kita. Tadi Mas Hilman juga udah nyontoin gitu ya. Ada contoh lain misalnya Mas Iya. Hilman mau nikah gitu ya. Oh, amin Mas. Amin ya. Saya juga amin. Amin. Setahun 2 tahun lagi gitu ya. Karena jangka waktunya pendek dan nikah itu kan sesuatu yang penting. Siap. Kalau boleh jangan taruh di yang berisiko gitu. Oke. Kita taruh yang lebih konservatif di reksadana pasar uang kah atau reksadana pendapatan tetap gitu. Oke. Itu yang mungkin salah satu contohnya yang paling penting. Tapi sebetulnya Mas kalau mau nikah juga ada hal lain yang penting. Apa itu Mas? Harus ada calonnya juga. Siap. Gitu. Terima kasih Mas masukannya. Oke Mas Firman, tadi kita udah bahas jenis-jenis reksadana syariah dan banyak banget nih keuntungannya ya dan kita juga bisa lihat dari profil risiko kita dan Betul. time horizon kita nih mau berinvestasi di reksadana syariah apa. Nah kalau menurut saya pribadi tuh emang banyak banget ya keuntungannya. Kita bisa pilih reksadana syariah yang macam-macam dan Betul. pastinya aman juga ya Mas ya. Betul. Dan menurut Mas Firman nih, apalagi sih Mas keuntungan berinvestasi di reksadana syariah ini? Iya. Jadi banyak sebetulnya, tapi beberapa yang cukup penting menurutku Mas Hilman. Yang pertama itu mudah. Oke. Dalam artian mudah itu apa? Gini. Kalau kita tidak melalui manajer investasi, berarti ketika kita membeli saham itu harus kita pikir dulu, kita analisis dulu, kita pahami saham ini seperti apa. Jadi kita harus punya ilmunya dulu nih. Harus belajar dulu lah kalau kita langsung mau terjun ke pasar modal. Nah, buat teman-teman yang baru masuk di pasar modal, kesulitan-kesulitan itu sudah dilakukan oleh manajer investasi tadi. Oke. Karena manajer investasi itu dia udah punya keahlian, udah punya pengetahuan, udah punya ilmunya lah. Jadi dari sisi yang pertama mudah. Yang kedua, teman-teman tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak. Karena proses berpikirnya, proses investasinya, itu kan sudah dilakukan oleh teman-teman manajer investasinya. Berbeda ketika kita langsung investasi saham sendiri gitu. Kita harus ngulik nih, saham ini laporan keuangannya seperti apa, laporan ekonomi Indonesia seperti apa misalnya. Harus kita kulik sendiri, butuh waktu lebih lama. Jadi itu keuntungan yang pertama. Mudah karena kita sudah dibantu oleh manajer investasi. Mudah. Oke. PR-nya udah dikerjain teman-teman manajer investasi gitu loh. Oke. Itu yang pertama, mudah. Yang kedua murah. Murah Mas. Murah. Oke. Kenapa? Karena misalnya mayoritas sekarang bisa beli reksadana ya 100.000 bahkan di bawah 100.000 Mas Oke. Hilman. Murah. Kalau kita beli saham langsung gitu ya. Misalnya kita beli langsung saham yang blue chip. Katakanlah harga satu sahamnya 100.000 gitu ya. Kemudian misalnya satu lotnya kan 100, berarti tinggal 100. 100.000 kalikan 100 tuh. Uangnya harus kita punya gitu. Baru kita bisa punya satu saham blue chip gitu misalnya. Nah, kalau di reksadana kita cuma punya 100.000 itu udah punya kumpulan saham kan. Oh iya. Karena iya, kita benar. kolektif sama teman-teman yang lainnya gitu. Oke. Jadi itu yang pertama, mudah dan murah. Mudah. Dan yang kedua jelas karena tadi dikelola sama teman-teman MI dan juga disimpan oleh Bank Kastedian dan diadministrasikan oleh Bank Kastedian, yang mana kedua pihak itu diawasi oleh OJK harusnya lebih aman gitu. Oke. Nice banget nih Mas. Ini Nice. saya semakin semangat ya untuk mulai Oke. investasi di reksadana syariah ya. Apalagi sebagai sobat-sobat pasar modal syariah nih yang lagi kuliah dan baru kerja ini ya. Ini kan waktunya kan kurang ya, terus harus belajar lagi analisis bagaimana investasi ke depannya. Ini cocok banget nih reksadana syariah nih sobat-sobat. Jadi Benar ingat ya, Mas, ya? jadi Mas tadi kan bilang ya baru lulus kuliah dan baru kerja itu sebenarnya Yes. golden time kita untuk investasi loh. Wow. gitu Karena ya, Mas, ketika ya? kita misalnya baru kerja, belum punya tanggungan banyak gitu ya. Berbeda kalau misalnya sudah berkeluarga gitu kan. Expense-nya akan nambah kan. Nah, di masa-masa ini nih, ketika kita baru lulus, kemudian baru kerja, itu adalah golden time kita untuk investasi. Jadi pas nih Mas. Oke, siap. Itu sobat-sobat, catat sobat-sobat pasar modal syariah. Oke, itu tadi keuntungan-keuntungannya ya. Nah, Mas, kita udah tahu keuntungan-keuntungannya, jenis-jenis reksadana syariahnya, dan udah kebayang lah ya, mau pakai Betul. reksadana syariah mana nih yang mau kita investasikan. Cara belinya gimana sih, Mas? Cara belinya gampang sebetulnya Mas. Jadi ada banyak mekanisme yang bisa kita pakai. Tergantung Oke. kita nyamannya yang mana nih. Pertama kita bisa langsung datang ke manajer investasinya. Langsung subscribe di situ, langsung ke manajer investasinya. Atau pilihan kedua juga di bank. Di bank-bank itu juga ada tuh, kita bisa beli reksadana melalui bank. Oh, bisa. Bisa juga. Oke, Mas. Yang ketiga, kita bisa membeli reksadana melalui yang namanya APERT atau agen penjual efek reksadana gitu. Yang ketiga juga sekarang udah banyak kok portal investasi reksadana online gitu. Jadi kita udah kayak supermarket reksadana lah istilahnya. Oh, Kita iya. bisa milih reksadana mana yang sesuai dengan kebutuhan kita di situ, kita pilih, kita lihat performanya, kita pilih di situ. Itu juga bisa juga. Gitu. Jadi gampang banget, banyak banget. Kalau teman-teman tadi juga mau ngecek misalnya list manajer investasinya, list APERT-nya bisa buka websitenya OJK di reksadana.ojk.go.id.
Oke. Itu nanti teman-teman buka sisi profil, di profil itu ada list MI, Apert, Bank Kastedian, reksadana dan sebagainya, ada di situ semuanya. Oke, catat nih sobat-sobat. Linknya ada di sini ya, yang udah Ada di sini dibilang ya. Mas Firman. Nanti editornya biar capek ya. Siap, Bikin Mas. sendiri. Oke, selanjutnya nih Mas, kan kita udah tahu ya cara-cara belinya. Terus tentu kita pengen nih reksadana syariah yang kita beli itu bagus nih Mas. Betul. Menurut Mas Firman nih, gimana sih cara kita nyeleksi nih reksadana syariah yang bagus, yang cocok buat kita? Jadi tuh gimana sih Mas cara-cara mengetahui reksadana syariah yang bagus buat Oke. kita gitu, beli gitu Mas? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara memilih reksadana yang bagus ya? Nah, menurutku itu pertanyaan yang pas, Mas. Jadi bagaimana cara memilih reksadana yang pas buat kita? Karena kalau pertanyaannya reksadana mana yang paling bagus itu nggak ada jawabannya. Oke. Jadi kalau teman-teman tanya reksadana mana yang paling bagus, tidak ada jawabannya. Karena tidak ada satu reksadana yang cocok untuk semua orang. Karena kembali lagi tergantung kebutuhan kita. Jadi cara memilih reksadana yang cocok dengan kita, menurut saya ada dua hal nih Mas. Yang pertama, hal-hal yang terkait bukan dari sisi keuangannya. Maksud saya kita harus lihat misalnya MI-nya harus punya izin dari OJK, manajer investasinya. Yang kedua bukan hanya MI-nya, tapi produknya juga. Reksadananya harus punya izin dari OJK juga. Nah, Oke, itu penting, yang terpenting banget ya Mas ya. Betul, itu teman-teman bisa cek di reksadana.ojk.go.id tadi, Reksadana. websitenya. Nah, kemudian kita juga harus pahami bahwa ketika memilih reksadana, kita harus paham profil risiko kita juga. Tadi ya, kayak Mas Hilman tadi ya, nyontoin, ada orang yang punya risikonya itu, aku nggak mau berisiko nih, mau yang damai-damai aja hidupnya gitu. Ada orang juga yang punya pengen ambil risiko besar gitu. Itu yang harus kita perhatikan juga. Kemudian time horizon-nya juga. Gitu. Jadi pahami diri kita dulu, baru kita bisa ngerti nih kira-kira jenis reksadana yang pas buat kita apa. Setelah itu baru kita berbicara masalah matriks-matriks nih. Kita Oke. terkait keuangannya tuh. Oke. Gitu, itu yang step berikutnya. Nah, matriks ada banyak hal yang bisa kita pakai, Mas Hilman. Tapi mungkin kita bisa kecilkan jadi 3 hal yang bisa kita lihat gitu. Kalau reksadana syariah kita singkatkan kan RDS Mas ya. RDS. RDS reksadana syariah. Nah, Ya. kalau kita mau pakai matriks juga bisa pakai singkatan ini nih, RDS. RDS juga Mas. RDS. R-nya return, Return, D-nya drawdown, drawdown, S-nya Sharpe. sharp pair, Sharp ratio sharp ratio. gitu. Oke, oke. Jadi RDS return, Return, drawdown, drawdown, Sharpe sharp rate. gitu. Nah, Mas Hilman boleh ikutin saya nih. Oke. R, R, D, D, S. S. Return, Return, drawdown, drawdown, Sharpe. sharp rate. Nah, pakai nada coba. R, D, S, return, Return, drawdown, Sharpe. Sharpe. Nah, kayak iklan sosis ya. Oke. Nah, kenapa gini-gini, Mas? Itu sebetulnya cara kita melihatnya gini. Return semakin tinggi, history return-nya harusnya semakin baik. Drawdown, semakin rendah angka drawdown-nya harusnya semakin baik. Sharpe, rasio Sharpe, semakin tinggi angka rasio Sharpe-nya harusnya semakin baik. Gitu. Oke. Jadi ngelihatnya gini ya, return, drawdown, Sharpe. Tapi RDS, return, drawdown, Sharpe tadi itu sebetulnya adalah evaluasi kinerja historis reksadananya. Jadi kita lihatnya ke belakang. Apakah dengan kita ngelihat ke belakang ini pasti bisa menjelaskan ke depannya? Tidak pasti. Tapi seenggaknya kita punya gambaran gitu. Oke. Jadi tetap nggak bisa kita hanya berhenti di situ gitu. Tetap kita harus ada evaluasi setelah membeli gitu. Itu Mas Hilman. Oke. Tadi teman-teman, sobat-sobat pasar modal syariah semua udah tahu ya, ada RDS ya. Nah, pakai nadanya coba sekali lagi Mas. Return, drawdown, Sharpe. Nah, sip. Siap. Oke Mas, itu tadi cara memilih ya reksadana syariah yang terbaik dan bagus lah ya Mas ya. Betul. Nggak ada yang bagus ya Mas, tapi Yang paling sesuai. yang dengan paling kita. sesuai untuk profil Benar. risiko kita gitu. Nah, yang namanya investasi ya Mas ya, tentu aja itu ada risikonya Mas. Benar. Karena setahu saya, investasi yang menjanjikan keuntungan pasti itu sudah pasti bodong. Setuju nggak Mas? Iya. Oke. Nah, apa aja nih Mas risiko-risiko yang perlu investor ketahui ketika berinvestasi di reksadana syariah? Oke. Jadi sebetulnya yang paling utama nih Mas ya, risikonya itu reksadana bisa rugi gitu. Jadi kalau kita kembali ke awal tadi, yang namanya reksadana itu kan wadah dari uang yang terkumpul dibelikan instrumen gitu. Sebagian kita belikan saham, sebagian kita belikan sukuk, sebagian kita taruh di perbankan gitu. Jadi ketika instrumen-instrumen yang ada di wadah tadi itu nilainya turun, maka nilai reksadana kita pun ikut turun gitu. Sederhana saja, itu resiko penurunan nilainya. Jadi misalnya reksadana itu beli 5 saham nih, ternyata 5-5-nya
harga sahamnya lagi turun, otomatis berarti harga reksadananya akan turun gitu. Tapi kalau misalnya 5-5-nya naik, otomatis harga reksadananya akan naik. Jadi harga reksadananya itu akan sesuai dengan isi dari reksadananya itu, karena dia kan hanya wadah gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak ada reksadana yang tidak punya risiko penurunan nilai, pasti ada gitu. Pasti ya, Mas. Makanya tadi kan kita harus lihat time horizon sama profil risiko kita. Itu penting. Kemudian yang kedua, ada risiko wan prestasi. Maksudnya risiko wan prestasi itu adalah ketika misalnya reksadana ini berinvestasi di sukuk gitu. Oke. Atau kalau konvensional dia di obligasi gitu. Kemudian perusahaan itu gagal bayar, ya otomatis juga nilai reksadana kita akan turun gitu. Kemudian yang terakhir, risiko likuiditas. Jadi ketika kita mau mencairkan reksadana kita, ada beberapa jenis reksadana yang butuh waktu. Oke. Tergantung jenis reksadananya nih. Kalau reksadana pasar uang mungkin butuh mencairkannya lebih cepat, Mas Hilman. Kenapa? Karena kan dia naruhnya di instrumen-instrumen yang jangka pendek. Dia naruhnya di perbankan syariah, misalnya kalau reksadana syariah. Dia dibelikan sukuk yang misalnya jangka waktunya tinggal di bawah setahun gitu. Jadi ketika ada investor mau redeem atau mau mencairkan reksadananya, MI bisa dengan cepat gitu. Tetapi misalnya reksadananya itu reksadana saham gitu. Ketika kita mau mencairkan dan misalnya teman-teman yang lain juga mencairkan pada saat yang bersamaan, reksadananya butuh cash, dia kan harus jual sahamnya dulu. Nah itu butuh waktu, nggak bisa langsung dengan cepat. Itu risiko likuiditasnya. Kurang lebih itu, Mas Hilman. Oke, siap. Kita nih udah kenalan sama risiko-risiko reksadana syariah. Nah, kalau saya pribadi nih, Mas, saya semakin yakin nih investasi di reksadana syariah. Mungkin sobat-sobat pasar modal syariah juga makin yakin ya. Bener ya, abis ini langsung buka account. Oke, boleh. Siap. Sip, kita udah kenal nih sama resiko-resiko reksadana syariah, dan kita juga udah tahu apa itu reksadana syariah, jenis-jenisnya, cara belinya. Nah, mungkin sobat pasar modal syariah juga pengen tahu nih sebenarnya gimana sih dana kita sebagai investor dikelola oleh MI. Saya juga kepo nih. Nah, langsung aja kita tanya ke Mas Firman, gimana sih Mas cara kerja reksadana syariah ini? Baik, jadi kalau cara kerja reksadana, Mas Hilman, ada dua hal yang bisa kita bahas. Bagaimana cara manajer investasi mengelola dengan efektif, itu yang pertama. Dengan demi kepentingan investor, itu step yang pertama. Step yang kedua juga mungkin kita bisa jelasin bagaimana reksadana syariah ini dipastikan sesuai dengan syariah. Karena kita kan bicara soal reksadana syariah ya, itu. Nah, mungkin kalau berbicara syariahnya dulu nih, Mas. Kalau berbicara dari sisi syariahnya, secara fatwa kita udah punya fatwa 20. Fatwa 20. Nah, itu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu membahas tentang reksadana syariah tuh. Itu dari dijelaskan di situ akadnya kalau antara investor dengan MI, manajer investasi itu akadnya wakalah. Kemudian MI menginvestasikan uangnya ke perusahaan sasaran, akadnya mudharabah. Jadi sudah ada fatwanya. Itu dari sisi fatwa kalau untuk memastikan syariahnya. Kemudian dari sisi manajer investasinya yang mengelola reksadana syariah, mereka punya yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Gitu. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini nanti akan melihat nih, benar nggak MI-nya ini mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, saham-saham yang dibeli, saham-saham syariah atau saham-saham yang konvensional nih. Jangan-jangan ada saham perbankan konvensional atau ada saham minuman keras. Nah, itu akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariahnya ini. Juga oleh bank kastodiannya juga dibantu. Gitu. Itu kalau dari sisi syariahnya. Oke. Selain itu, dari sisi syariahnya, Mas Hilman, kalau misalnya manajer investasi syariah ini beli saham yang saat ini posisinya syariah nih, kemudian keluar daftar efek syariah. Saham yang awalnya syariah menjadi nggak syariah. Oke. Nah, itu MI diwajibkan untuk segera mungkin menjual saham tersebut. Gitu, ada ketentuannya di OJK. Gitu. Jadi dari sisi syariahnya itu untuk jagain syariahnya nih, Mas Hilman. Cara mengelolanya agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau cara mengelola secara umum, gimana caranya biar bisa efektif dan untuk kepentingan investor, itu tergantung manajer investasinya masing-masing. Tetapi secara umum, manajer investasi itu punya tim riset, Mas Hilman. Oke. Tim riset ini akan lihat di saham syariah itu kan ada banyak sektor nih. Misalnya sektor pertambangan, sektor kesehatan, sektor industri dasar gitu. Nah, tim riset ini akan melihat kondisi ekonomi seperti apa ketika misalnya melihat sektor pertambangan itu ke depannya performanya akan bagus. Lagi naik ya, Mas ya? Lagi naik gitu. Maka uang yang terkumpul tadi akan lebih banyak, bukan semuanya ya, akan lebih banyak ditaruh di industri pertambangan gitu. Kedepannya misalnya berubah nih, misalnya takut ada krisis gitu, maka saham-sahamnya akan lebih banyak di industri yang defensif kayak gitu. Jadi manajer investasi punya tim riset, mereka punya analisis ekonomi, mereka juga bisa menentukan saham-saham yang paling baik untuk kepentingan kita gitu. Oke. Siap.
Itu tadi kita udah banyak kenalan sama reksadana syariah. Kita sudah bertaaruf nih Mas Bertaaruf ya sama reksadana syariah. Betul. Buat sobat-sobat semakin tertarik dan semakin yakin, mari setelah video ini kita langsung buka rekening reksadana syariah Boleh. ya Mas Dan ya. kalau misalnya butuh modal awal bisa minta ke Mas Hilman. Waduh, jangan saya, ke Bapak pejabat OJK aja ya, sobat. Oke, sobat, tidak terasa kita sudah di penghujung akhir podcast ini. Terima kasih untuk sobat pasar modal syariah semua yang sudah mendengarkan podcast pasar modal syariah kali ini. Jangan lupa sering-sering pantengin podcast pasar modal syariah dan juga website pasar modal syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Baik, kalau gitu saya Hilman Suryadi izin pamit, sampai ketemu di podcast seru selanjutnya bersama narasumber lainnya. Maju terus pasar modal syariah, berinvestasi yang amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.